Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ducayani dengan NPM 2017-051009 dari mata kuliah Analisis Numerik. Jadi di sini saya akan mengerjakan untuk tugas akhir, yaitu saya mengambil materi integrasi numerik. Jadi untuk integrasi numerik itu rumusnya yaitu integral BA fx dx, di mana B ini merupakan batas atas dan A ini merupakan batas bawah. Lalu ada aturan yang perlu dipenuhi, yaitu H sama dengan B min A per N, di mana H ini merupakan panjangnya interval, lalu N ini merupakan langkah atau panjangnya interval, A ini batas bawah integral, dan B ini merupakan batas atas integral. Lalu ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode trapesium. Untuk metode yang pertama ini rumusnya yaitu H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma, I-nya diawali dengan 1 dan diakhiri dengan N-1, Fi-nya ditambah Fn. Jadi apabila rumus ini dijabarkan, ia akan menjadi I sama dengan H per 2, F0 tambah 2F1 tambah 2F2 tambah 2F3, dan seterusnya. Karena I-nya tadi diawali dengan 1, makanya di sini 1. 2, 3, dan seterusnya. Lalu ditambah dengan 2 Fn-1. Jadi Fn-1 di sini batas akhir ditambah Fn. Lalu untuk yang kedua yaitu metode Simpson 1/3. Untuk rumus dari metode Simpson 1/3 ini yaitu yaitu H per 3 dikali dengan F0 ditambah 4 sigma, I-nya yang pertama itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Jadi ganjil dengan batas akhirnya itu N-1. Lalu ditambah lagi dengan 2 sigma, I-nya yang ini genap, jadi 2, 4, 6, dan seterusnya, dengan batas akhirnya N-2, ditambah dengan Fn. Jadi apabila rumus di atas ini dijabarkan, ia akan menjadi I sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 ditambah 4 F5 ditambah 2 F6, seperti itu seterusnya, ditambah dengan 2 Fn-2, di sini Fn-2 ditambah dengan 4 N2 Fn-1 di sini. Baru ditambah dengan Fn di akhirnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu metode Simpson 3/8, di sini untuk rumusnya yaitu 3H per 8. Jadi kenapa disebut dengan metode Simpson 3/8? Karena di sininya juga 3/8. Dikali dengan F0 ditambah 3 sigma I, dia diawali dengan 1 dan diakhiri dengan N-1, ditambah dengan 2 sigma yang sebelah sini nih 3, 6, 9, dan seterusnya. Sedangkan yang 3 awal ini yang konstantanya 3 itu nggak boleh ada 3, 6, 9, dan seterusnya. Jadi dia nggak boleh ada ganjil di sini. Lalu akhirnya itu ditambah sama Fn. Jadi rumusnya ini kalau dijabarin jadinya 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 F1 ditambah 3 F2 ditambah 2 F3 ditambah 3 F4 ditambah 3 F5. Di sini 3 F5 ditambah 2 F6 ditambah dan seterusnya sampai ke ditambah 2 F6, 2 Fn-3 ditambah sama 3 Fn-2, lalu ditambah lagi dengan 3 Fn-1, baru akhirnya itu ditambah sama yang ujung di sini, Fn. Lalu di sini ada contoh soal, contohnya yaitu hitunglah nilai dari integral dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 1, dengan fx yaitu 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx, dengan h-nya 0,5, jadi h-nya sudah diketahui. Dengan menggunakan metode trapesium, metode Simpson 1/3, juga metode Simpson 3/8. Jadi untuk syaratnya tadi kan H sama dengan B min A per N. Yang di awal tadi, yang sebelah sini. Di sini aturan syaratnya yang harus dipenuhi. Tadi kan H sama dengan B min A per N. Jadi karena H-nya udah diketahui 0,5, B-nya udah diketahui 3, A-nya juga udah diketahui 1. Jadi kita untuk nyari N itu ya tinggal masukin aja. Jadi N itu sama dengan B min A per H. Jadi N sama dengan 3 min 1 per 0,5, sehingga didapetin 4. Lalu karena H-nya itu, H-nya kan 0,5, sedangkan batas bawahnya itu 1, batas akhirnya itu 3, batas atasnya itu 3. Jadi untuk setiap pindah itu dia nambahnya 0,5.
karena hanya tadi 0,5. Jadi 1 ditambah 0,5, 1,5, ditambah 0,5 lagi jadi 2, ditambah 0,5 lagi jadi 2,5, ditambah 0,5 lagi jadi 3 di sini. Terus itu untuk N-nya itu ada 4. Bisa kita lihat dari sini tuh kayak 1 ke 1,5 tuh 1, 1,5 ke 2 tuh 2, 2 ke 2,5 tuh 3, 2,5 ke 3 itu 4 gitu. Jadi dia N-nya ada 4. Terus kita cari di sini untuk fx-nya kita ganti jadi fn, jadi untuk setiap x kita ganti n, di mana n-nya itu yang kita lihat di sini ada 1, 1,5, 2, 2,5, sama 3. Terus untuk f1-nya itu dimulai dari f0 sampai dengan f4. Jadi kita masukin aja, n-nya kita ganti 1, jadinya 2 dikali 1, ditambah 4 dikali 1, pangkat 2, sama dengan 6. Lalu yang bagian kedua ini n-nya diganti 1,5 sehingga didapetin hasilnya 19,125. Lalu yang sebelah sini ini n-nya diganti 2 sehingga didapetin 48. Lalu ini n-nya diganti 2,5 sehingga didapetin 103,125, dan yang terakhir itu diganti 3 n-nya sehingga didapetin 198 untuk bagian F4. Lalu kita masukin tadi untuk metode trapezium, ini nggak ada n-nya, ini ada kesalahan penulisan. Kita masukin rumus-rumusnya tadi, di mana untuk awal sama akhir itu pasti 1. Jadi pasti konstanta depannya itu 1. Lalu kita masukin aja I-nya 0,5 per 3, kita masukin F0-nya, F1, F2, F3, F4, di mana F0-nya 6, F1-nya 19,125, F2-nya 48, F3-nya 103,125, F4-nya itu 198. Sehingga didapetinlah integrasi numeriknya itu 136,125. Ini untuk yang menggunakan metode trapezium. Selanjutnya kita menggunakan metode Simpson 1/3, kita masukin juga rumusnya, dan masih sama, untuk awal dan akhir itu pasti 1 konstantanya. Jadi kita masukin hanya 0,5 per 3, masukin F0, F1, F2, F3, dan F4. Jadi didapetinlah integrasi numeriknya itu 131,5. Lalu yang terakhir di sini menggunakan metode Simpson 3/8, masukin rumusnya juga, tapi jangan lupa di sini 3h/8-nya. Jadi kita masukin F0 sama F4-nya pasti konstantanya 1, jadi cuma dikali 1 atau nggak dikali apa-apa, sehingga didapetinlah hasilnya dari integrasi numeriknya itu yaitu 104,6797. Lalu kita cari galatnya atau errornya, ini soalnya tadi integrasi numerik dengan integral batas atasnya 3, batas bawahnya 1, fx-nya sekian, dan dx. Lalu karena batas atasnya 3 sama batas bawahnya 1, jadi kita kaliin 3 semua, x-nya kita ganti 3 semuanya, sehingga didapetinlah bahwa integral sebenarnya itu yaitu 131,47. Jadi ini integral sebenarnya. Sedangkan yang kita cari tadi integral dengan menggunakan metode numerik, dengan menggunakan integrasi numerik. Sehingga kita dapetinlah untuk galat dari trapezium itu, kita masukin nih integral sebenarnya 131,47 dikurang sama integrasi numerik yang kita dapetin dari metodenya tadi. Karena ini galat trapezium, berarti menggunakan metode trapezium tadi. Jadi didapetinlah hasilnya tuh 3,54% galatnya atau errornya. Untuk galat Simpson 1/3, sama aja caranya, kita ganti aja di sebelah sini sesuai dengan yang kita dapetin tadi di Simpson 1/3, sehingga didapatlah galatnya 0,22%. Dan untuk yang terakhir masih sama aja caranya, kita ganti bagian sininya aja. Bagian yang kedua di sini, jangan lupa ini harus mutlak, sehingga didapetinlah persentase galatnya itu 12,77%, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk yang paling terdekat atau yang galatnya paling kecil itu, atau yang integral yang paling mendekati itu menggunakan metode Simpson 1/3. Selanjutnya untuk penerapannya, jadi di sini saya mengambil jurnal. Di sini ada penerapan integrasi numerik menggunakan metode segi 4 atau rectangle rule untuk menghitung luas daerah tidak beraturan. Jadi ini abstraknya itu ada suatu daerah, ada yang berbentuk beraturan, ada juga yang berbentuk itu tidak beraturan. Suatu daerah yang beraturan antara lain suatu daerah yang berbentuk persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, dan lainnya.
Semua daerah yang beraturan ini sudah mempunyai rumus baku untuk menentukan luas daerah itu. Sedangkan daerah yang tidak beraturan tidak ada rumus baku, di mana fungsi itu sudah diketahui. Tidak ada rumus baku untuk menentukan luasnya. Untuk daerah yang tidak beraturan, ada yang dibatasi sebuah fungsi, di mana fungsinya itu sudah diketahui. Maka untuk menentukan luas daerah yang tidak beraturan dan tidak diketahui, untuk menentukan luas daerah itu harus menggunakan integrasi numerik. Salah satu metode dalam integrasi numerik adalah metode segi empat. Dengan metode segi empat ini, jadi hanya butuh titik koordinat yang menyatakan panjang dan lebar sebuah segi empat, di mana N menyatakan jumlah bias yang berbentuk segi empat. Semakin banyak bias yang diketahui, hasilnya akan semakin baik karena errornya semakin kecil. Jadi di sini menggunakan, ini bisa dilihat di sini menggunakan metode numerik, sehingga kita mendapat kesimpulan dari mencari luas daerah yang tidak berbentuk ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung daerah yang dibatasi fungsi, di mana fungsi itu tidak diketahui, maka dengan menggunakan integrasi numerik, yaitu menggunakan metode segi empat, jadi dapat menghitung luas daerah tersebut, sehingga tidak direpotkan dengan membuat fungsi yang membatasi daerah terlebih dahulu, karena hal itu sangatlah rumit. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.